Pendeta Pak Samuel. Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang, selamat Natal Pak. Terima kasih hari ini Selamat Natal. Bisa melayani kami Rehoboth Pak. Haleluya. Senang sekali. Ya Pak. Ya, puji Tuhan. Pesan-pesan apa dari Bapak untuk kita dan juga pesan dari Tuhan. Mari Pak, silahkan Bapak. Minta tolong Bapak berdoa dulu ya Pak untuk doa firman-Nya. Ya. Monggo Pak. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, saya persilahkan Engkau berkarya. Ya Roh Kudus, Engkau mengurapi pesan firman-Mu ini kepada kami semua. Dan kami percaya Tuhan, Natal kali ini akan mendatangkan sesuatu yang memuliakan nama Yesus. Kebesaran, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Pencipta segalanya, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan Selamat Natal, Merry Christmas, Chag Molad Sameach untuk saudara sekalian. Walaupun saat ini kita tidak bisa bertatap muka, tetapi puji nama Tuhan, Tuhan memberikan sarana kepada kita, sehingga dengan sarana teknologi ini, firman Tuhan tetap bisa disampaikan. Kita tetap bisa bersama-sama memuji, menyembah Dia. Nah, saudara sekalian, mari saat ini tidak berlama-lama, mari kita betul-betul fokus. Kita buka hati kita untuk firman Allah yang hidup dan berkuasa ini. Sebab saya percaya kuasa firman Allah ini akan mengubahkan sesuatu. Dan pada saat ini kita akan merenungkan dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kita akan baca Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, mungkin saya akan tunjukkan juga terjemahan di dalam bahasa Inggrisnya. Dikatakan, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel. Nah, puji nama Tuhan. Dikatakan Tuhan sendiri yang akan berkarya dengan adanya, dalam bahasa Indonesia, perempuan muda. Dalam bahasa Inggris dikatakan a virgin. Nah, di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, digunakan kata alma dengan definite article yang berarti the virgin, the young woman of marriageable age. Nah, kita berbicara mengenai alma ini. Yang pertama, dengan adanya artikel, ini menyatakan sesuatu yang definite. The virgin. Jadi bukan yang lain-lain. Tertentu. Dan kita tahu nanti dalam konteks ini, referensi teologis akan menunjukkan bahwa ternyata ini adalah Maria, Ibu Yesus. Sebagaimana yang dicatat dalam Matius pasal 1 mulai ayat 18, dan ada kutipan juga dari Matius itu, dari Yesaya 7 ayat 14 ini. Nah, jadi dalam bahasa aslinya digunakan kata ha'alma, the virgin, atau the young woman,
of marriageable age. Dalam bahasa Inggris tadi dikatakan virgin. Memang ketika saya meneliti ini, mengapa tidak dikatakan betulah? Sebab kata betulah itu tekanannya adalah virgin. Sedangkan alma ini lebih luas. Jadi kalau saya lihat di sini ternyata bisa dikatakan seperti ini. Virgin, betulah, itu lebih menyatakan sisi fisikalnya, keadaannya secara fisik. Betul-betul virgin. Atau dikenal dengan ada virginity. Jadi masih betul-betul gadis. Ini secara fisik. Tapi nampaknya kata alma ini lebih ke arah status. Jadi dia seorang young woman of marriageable age, yaitu seorang wanita muda yang usianya usia menikah. Tetapi juga ini adalah virgin yang belum bersuami. Nah, jadi sebetulnya kita tahu persis bahwa memang ini status dari Maria itu. Dia seorang perawan, belum menikah, tapi usianya sudah usia yang siap untuk menikah. Artinya bukan remaja, apalagi sudah usianya sudah lansia, sama sekali bukan. Jadi sesuatu yang betul-betul siap untuk sesuatu yang bersejarah. Nah, itulah sebabnya kemudian dalam perjanjian baru diterjemahkan dengan kata parthenos. Jelas sekali dikatakan di sana, a virgin. Nah, kita tahu bagaimana Maria ini dalam status bertunangan dengan Yusuf. Dia masih muda, belum menikah, dalam kondisi virgin, tetapi dia siap untuk suatu program yang sudah Allah siapkan. Itulah sebabnya dalam Lukas kemudian mulai pasal 1 ayat 26, Tuhan menyampaikan pesannya melalui utusan yaitu Gabriel, malaikat Allah, bahwa Maria ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Immanuel, Juru Selamat. Nah, jadi saudara sekalian, kita lihat sebetulnya kisah Natal ini berkisar antara kisah antara Maria, Yusuf, dan kelahiran Yesus itu. Nah, sekarang kalau kita lihat kembali dalam Yesaya tadi, ya, mengatakan bahwa si Maria ini akan mengandung. Statusnya oke. Dia adalah seorang yang siap untuk mengandung, ya. Siap untuk hamil. Anak kecil tidak siap. Remaja pun usia tertentu masih belum siap. Tapi kondisi Maria, statusnya ini sudah betul-betul siap untuk itu. Siap dipakai oleh Tuhan. Tetapi masalahnya adalah dia belum menikah. Dan dia adalah virgin. Maria memberikan pengakuan sendiri bahwa dia belum pernah disentuh oleh siapapun juga. Artinya dia betul-betul virgin, tapi mengandung. Nah, ini sesuatu yang sangat bertolak belakang.
Kalau berbicara mengenai kehamilan, mengandung, itu pastilah seorang yang disebut calon ibu, atau bisa dikatakan ibu, atau sudah nyonya. Kalau di rumah-rumah bersalin, ya, tempat bersalin, maka dipanggilnya selalu nyonya A, nyonya B. Karena sudah menikah dan sudah bersatu dengan suaminya, maka dia bisa mengandung. Tetapi berbeda dengan Maria. Dia masih virgin, tapi mengandung. Nah, ini sesuatu yang bisa dikatakan mustahil. Nggak mungkin seperti ini. Walaupun ada ya keadaan tertentu, ya hamil di luar nikah dan sebagainya, ya. Tapi itu bukan kasus ini. Kalau itu memang dosa yang di luar sana. Tapi ini betul-betul berbeda. Seorang perawan tapi mengandung. Nah, saudara sekalian, justru yang ingin saya sampaikan adalah inilah kekristenan. Kehidupan kekristenan itu memang berjalan di dalam kemustahilan. Dan kemustahilan ini hanya bisa terjadi, diatasi dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah Allah di atas segala kemustahilan. Kalau kita berbicara mengenai sesuatu yang mustahil, maka orang akan mengatakan, oh absurd itu, tidak masuk akal lah, yang ini, yang itu, dan sebagainya. Ya memang, kalau masuk akal, tidak mustahil, ya itu bukan Allah. Ya itu manusia. Nah lalu buat apa kita menyembah sesuatu yang tidak mustahil? Kekristenan adalah kuasa Allah. Kehidupan percaya kepada Yesus, itulah yang akan mengatasi kemustahilan. Dan ini terbukti seorang anak darah mengandung, ini sudah merupakan sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Tetapi firman Allah katakan, Maria diberitahu bahwa Roh Kudus akan menaungi dan akan membuat semuanya tidak mustahil. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi Maria. Sepenuhnya ini adalah pekerjaan Roh Kudus, kuasa Allah, Roh yang kudus. Sehingga juru selamat itu dilahirkan. Nah, dari awal sini kita lihat bahwa ini merupakan sesuatu yang memerlukan iman. Itulah sebabnya kalau kita ikut Yesus, itu bukan mengikut Yesus karena melihat, tapi mengikut Yesus karena percaya, karena iman. Dan iman itulah yang akan membuat kita nanti melihat perkara ajaib yang Tuhan lakukan. Hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Seperti yang disampaikan di dalam Lukas 1 ayat 37. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible for God. Nah inilah saudara sekalian sebetulnya kekristenan. Kehidupan di atas segala kemustahilan. Kehidupan kita banyak dikelilingi oleh berbagai macam hal. Sampai kadang-kadang kita merasa, wah ini mustahil, itu mustahil, dan seterusnya. Tapi justru dalam hal ini, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan.
seperti yang Tuhan perintahkan. Dan ini dibuktikan oleh Yesus sendiri ketika dia turun ke dunia dan lahir ke dunia ini. Maka semua yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan bukan itu saja, Yesus kemudian melayani dan menyatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus didatangi oleh berbagai macam orang yang mengalami berbagai macam problem. Ada yang sakit, ada yang mengalami ini, itu, masalah ini, dan sebagainya. Yang dirasuk setan sekalipun. Dan ternyata bagi Allah memang tidak ada yang mustahil. Manusia sampai detik ini tetap mengatakan bahwa kebutaan itu mustahil untuk bisa disembuhkan. Mata yang buta itu tidak mungkin bisa melihat lagi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Orang buta datang pada Yesus dan dia balik celik matanya. Tuli juga mustahil sebetulnya. Tapi orang yang datang pada Yesus, mengalami jamahan Yesus, pulang diubahkan, dan telinganya mendengar. Orang bisu, orang lumpuh, dan sebagainya. Dan saat ini kita tahu bagaimana kondisi dunia yang diserbu oleh berbagai macam penyakit, termasuk saat ini ada yang namanya serbuan virus corona, sehingga membuat berbagai tatanan sosial, aktivitas, kondisi masyarakat dan sebagainya terganggu semuanya, termasuk ekonomi dan seterusnya. Tetapi bagi Allah tetap tidak ada perkara yang mustahil. Allah sanggup untuk menggenapi setiap janjinya, yaitu memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh harapan. Belum lagi sakit penyakit yang lain, yang cancer lah, yang ini, itu, dan sebagainya. Masalah-masalah gagal organ tubuh, masalah ginjal yang bermasalah, sampai harus cuci darah dan seterusnya. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita percaya kepada Dia, Tuhan sanggup memberikan organ yang baru, memberikan kesembuhan. Baik itu ginjal yang baru, liver yang baru, jantung yang baru. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena Dia pencipta semuanya. Dia pencipta jantung, Dia pencipta organ tubuh, ginjal, liver, pankreas, paru-paru, dan seterusnya. Allah terlalu sanggup. Dari yang tidak ada aja menjadi ada. Allah yang melakukan. Apalagi yang cuma bermasalah, Tuhan sanggup untuk memberikan organ-organ tubuh yang baru dan memberikan kesembuhan kepada kita. Tetapi kuncinya, percaya. Sebagaimana kita merayakan Natal seperti ini, percaya kepada Yesus. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang skeptis, kita tidak usah peduli. Karena skeptisisme seperti ini tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa. Ketika kita tidak percaya, ketika tidak ada iman, maka kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi berbeda, ketika kita sungguh-sungguh percaya, dimulai percaya akan kelahiran juru selamat itu bagi kita, maka tidak ada yang mustahil lagi. Walaupun saat ini mungkin kita belum melihat, tapi nanti saatnya, ketika sangkakala dibunyikan, semuanya akan terbuka nanti. Dan semua orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan dan tinggal bersama dengan Dia dalam kerajaannya kekal selama-lamanya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak percaya, mereka akan binasa. Dan pada saat itu, suatu kengerian akan terjadi karena
sudah tidak ada lagi jalan keluar. Binasa ya binasa sudah. Saat ini, inilah kesempatan anugerah itu. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terima Yesus, percaya Yesus. Dia juru selamat bagi kita. Maka kita akan diselamatkan. Ketika kita sungguh-sungguh percaya Yesus, maka nama kita dicatat dalam buku kehidupan dalam kerajaan sorga. Sehingga pada saatnya nanti, kita berhak mewarisi kerajaan sorga, yaitu hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Karena Yohanes 3:16 jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, percaya kepada Yesus. Kalau ada orang yang mengatakan, percaya kok gitu, percaya kok begini. Urusanmu. Urusan saya adalah percaya kepada Yesus, sesuai dengan janji firman Allah. Kamu tidak mau percaya, silakan. Tapi aku percaya kepada Yesus. Dengan iman percaya kita ini, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, terakhir tadi, dalam ayat 14 dikatakan, anak darah itu akan mengandung dan akan diberi nama Immanuel, yang berarti God with us, Allah beserta kita. Inilah jaminannya. Allah sendiri yang menjamin bahwa bagi dia tidak ada yang mustahil. Immanuel itu. Immanuel itu. Allah beserta kita. Itulah yang memberikan jaminan janji Allah terjadi. Oleh karena itu saudara sekalian, mari perteguh iman percaya kita. Jangan lagi kita mau diombang-ambingkan oleh keadaan situasi yang ada sekeliling kita. Yang seringkali beritanya cuma mustahil, mustahil, mustahil saja. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. The virgin, anak darah itu akan mengandung. Shall bear a son. Akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan diberi nama Immanuel. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Apapun juga keadaan saudara saat ini. Mungkin saudara menghadapi banyak yang mustahil. Kondisi kesehatan saudara, kondisi finansial saudara, dan sebagainya. Memang faktanya mustahil. Ya ini dunia memang penuh dengan hal yang mustahil. Tapi kalau kita percaya Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Nothing is impossible. Allah sanggup untuk melakukan. Allah sanggup menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, memberikan jalan keluar, membebaskan saudara. Dan Allah yang sudah berjanji tidak akan gagal dengan janjinya. Dia akan mengenapinya dalam kehidupan kita. Percayalah Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan melihat mujizat terjadi. Kita harapkan mujizat Allah. Saya saat ini juga mengharapkan mujizat Allah terjadi. Saya percaya sepenuhnya bahwa Yesus saya itu berkuasa. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia juru selamat yang hidup. Puji nama Tuhan. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you, Pak. Terima kasih banyak, Pak Samuel, untuk firman-Nya yang luar biasa. Thank you.